Tanya Otak bersama saya Dr. Jimmy Alexander, spesialis saraf. Berikutnya kita akan membahas mengenai salah satu gangguan tidur yang paling sering terjadi dan biasanya sering tidak terdeteksi. Sleep apnea. Sleep apnea. Nah, ini ada pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan sleep apnea ini? Jadi sleep apnea adalah suatu kumpulan gejala akibat penutupan jalan nafas pada bagian atas yang menyebabkan adanya henti nafas yang terjadi pada saat tidur dan dapat menyebabkan gangguan oksigen atau hipoksemia di dalam tubuh yang akan berisiko menyebabkan terjadinya beberapa penyakit. Oke. Ini kemudian ada pertanyaan berikutnya, bahayanya apa sih, Dok? Bahaya sleep apnea ini jika sleep apnea ini tidak diatasi atau tidak diperbaiki dan setiap tidurnya pasien tersebut atau orang tersebut mengalami sleep apnea. Nah, pada saat terjadinya sleep apnea ini kan ada henti nafas atau jalan nafasnya tertutup. Nah, ini menyebabkan oksigen ke dalam tubuhnya berkurang. Nah, kalau misalkan oksigen ke dalam pembuluh darahnya terganggu, nah nanti akan menyebabkan atau meningkatkan risikonya terjadinya gangguan pada beberapa organ, seperti jika gangguan pada pembuluh darah otak nanti dapat menyebabkan risiko stroke yang meningkat. Nah, misalkan terjadinya gangguan pada jaringan otaknya, nah ini dapat juga meningkatkan risiko terjadinya atrofi otak atau pengeriputan otak dan juga dapat menyebabkan gangguan fungsi kognitif, gangguan kognitif ringan sampai gangguan kognitif berat yang mengarah kepada kepikunan atau demensia. Nah, jika penyakit ini dibiarkan terus-menerus, ya akan menyebabkan gangguan aktivitas harian dan gangguan fungsi hidup sehari-harinya yang di kemudian hari pasien tersebut akan mengalami gangguan pada aktivitas hariannya akibat daya ingat yang terganggu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, ciri-ciri sleep apnea itu bagaimana sih, Dok? Nah, ciri-cirinya itu ada dua komponen atau kelompok gejala. Yang pertama adalah gejala pada malam hari dan yang kedua adalah gejala pada siang hari. Gejala malam hari ya itu biasanya yang dialami pasien adalah tidurnya sering terbangun pada malam hari atau ada interupsi tidur. Kemudian yang kedua, sering terbangun akibat buang air kecil atau nokturia di malam hari. Terus yang ketiga, yang dilihat oleh keluarga atau kerabatnya adalah biasanya terjadi adanya bunyi atau dengkuran atau snoring pada saat pasien atau orang tersebut tertidur, atau yang lebih parah, terlihat adanya henti nafas atau berhenti nafas sesaat pada saat tidurnya. Kemudian yang gejala pada siang hari yang biasanya dialami pasien adalah kadang-kadang mengantuk atau lelah di siang hari. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah rasa atau sakit kepala pada saat pasien tersebut bangun tidur. Kemudian yang berikutnya bisa pada saat siang hari atau aktivitas mengalami gangguan konsentrasi atau gangguan daya ingat. Mungkin seperti itu. Terus yang berikutnya, bagaimana sih pengobatannya? Pengobatannya ini ada berbagai macam pengobatan dari pengobatan yang konservatif, pengobatan dengan menggunakan alat bantu, ataupun yang berikutnya juga bisa dengan pembedahan. Nah, pengobatan yang konservatif ini, ini yang pertama adalah memperbaiki gaya hidupnya. Nah, salah satu faktor yang memperberat terjadinya sleep apnea adalah aktivitas fisik yang berlebihan. Nah, ini sebaiknya dikurangi. Kemudian yang kedua, jika pasien tersebut atau orang tersebut merokok
atau minum alkohol ya, atau melakukan aktivitas yang mengganggu jalan nafas bagian atasnya, sebaiknya ya dihentikan atau dikurangi. Kemudian yang berikutnya, jika pasien tersebut mengalami gangguan metabolisme tubuh atau berat badan yang berlebih atau kegemukan, ya sebaiknya juga dikurangi, karena kegemukan atau obesitas juga akan memperberat terjadinya sleep apnea. Kemudian yang berikutnya, pengobatan dengan alat bantu yang menjadi gold standard adalah penggunaan positif airway pressure atau tekanan positif pada jalan nafas bagian atas. Nah, itu menggunakan alat PAP atau positive airway pressure, baik yang continue atau bilevel. Nah, biasanya jika ringan, biasanya kita gunakan continuous positive airway pressure atau yang kita sebut biasanya dengan CPAP. Kemudian jika sudah lebih berat, mungkin dapat juga digunakan positive airway pressure yang bilevel. Kemudian jika lebih berat lagi, mungkin dapat juga diberikan auto servo ventilation. Kemudian yang berikutnya, jika pasien mengalami gangguan pada rahangnya atau ada gangguan pada giginya, nah itu juga bisa digunakan penggunaan oral appliance terapi atau penggunaan alat bantu pada giginya untuk mencegah penutupan pada jalan nafas bagian atas. Atau juga jika lidahnya jatuh pada saat tidur, jatuh ke belakang, dapat juga digunakan tongue retaining device. Kemudian yang berikutnya, yang langkah yang terakhir yang bisa dilakukan adalah dengan pembedahan untuk koreksi anatomi, seperti dengan tindakan uvulopalatofaringoplasti atau pembedahan pada uvula dan palatum dengan di bagian faringnya, ataupun dengan maxilomandibular advancement dengan memodifikasi pada maksila dan mandibulanya. Mungkin itu beberapa tindakan atau pengobatan penanganan sleep apnea. Mungkin jika ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, dapat ditanyakan di Instagram atau komen di bagian komen video nanti ya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.